Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang kondisi pembelajaran. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yohanes Argil Siki. Kenalkan, nama saya Yanti Kapitan. Saya Bergita Sentika CO. Saya Nulia Evalina Sete. Saya Hana Prilia Boratu. Saya Maria Rizka Teguh. Saya Mariana Novensika Koban. Dan saya Fibronia Denise. Yang pertama, pengertian kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran itu merujuk pada lingkungan fisik dan sosial di mana proses pembelajaran terjadi. Kondisi pembelajaran juga meliputi segala faktor yang mempengaruhi bagaimana siswa belajar, seperti ruang kelas, peralatan yang digunakan, dan keberagaman dalam gaya belajar siswa, serta interaksi antar siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dalam kondisi pembelajaran, guru diharapkan bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang baik sehingga siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, guru perlu memperhatikan dua hal untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang baik. Yang pertama, kondisi internal, yaitu kondisi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Misalnya, kesehatan, keselamatan, dan ketentraman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kondisi eksternal, merupakan kondisi yang ada di luar pribadi siswa itu sendiri, misalnya keadaan ruang pembelajaran yang bersih dan memiliki pencahayaan yang cukup terang sehingga tidak mengganggu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif, yaitu aktivitas visual ibarat membaca, menulis, melaksanakan eksperimen, aktivitas lisan ibarat bercerita, tanya, jawab, aktivitas mendengarkan ibarat mendengar klarifikasi guru, mendengarkan pengarahan guru, aktivitas gerak ibarat melaksanakan praktik di daerah praktik, aktivitas menulis ibarat mengarang, membuat surat, membuat karya tulis. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar. Lantaran dengan minat seseorang akan melaksanakan sesuatu yang diminatinya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran erat kaitannya dengan sifat, talenta, dan kecerdasan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah ketiga dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Jadi, langkah ketiga dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif merupakan membangkitkan motivasi peserta didik. Cara untuk membangkitkan motivasi pembelajaran pada peserta didik, cara yang pertama, guru harus berusaha untuk memberikan persaingan antara peserta didik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan prestasinya. Cara yang kedua, pada awal kegiatan pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan wacana tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Cara yang ketiga, guru berusaha mendorong peserta didik dalam berguru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Cara selanjutnya, guru selalu berusaha menarik minat berguru peserta didik, yang artinya guru berusaha membuat pembelajaran yang menarik dan menantang bagi peserta didik. Yang terakhir, sering-sering memperlihatkan kiprah dan nilai subjektif, yang artinya seorang guru harus menunjukkan semangat mengajarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah mewujudkan pembelajaran yang efektif. Yang keempat itu memberi pelayanan individu siswa. Salah satu problem utama dalam pendekatan pembelajaran yaitu kurangnya pemahaman guru, wacana perbedaan individu antar siswa. Tidak semua siswa dalam satu kelas dianggap menyerap pembelajaran atau sanggup menyerap pembelajaran yang sedang berlangsung dengan baik. Perkenalkan, nama saya Jessica Besi. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu menyiapkan dan memakai
aneka macam media dalam pembelajaran. Yang pertama itu, alat peraga yang digunakan harus memancing perhatian anak terhadap materi yang akan dibawakan. Dan yang kedua, yaitu alat peraga yang digunakan harus sesuai dengan kematangan dan pengalaman anak serta perbedaan dalam setiap kelompok. Dan yang ketiga, yaitu alat peraga yang digunakan harus tepat dan gampang digunakan oleh anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam kaitan dengan proses berguru mengajar, hendaknya guru sanggup mengarahkan dan membimbing siswa untuk aktif dalam kegiatan berguru mengajar sehingga tercipta suatu interaksi yang baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan proses pembelajaran ditandai dengan dua hal, yaitu yang pertama, siswa memperlihatkan keaktifan, yang kedua, terjadi perubahan sikap yang selaras dengan tujuan pengajaran yang diharapkan. Sekian materi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membantu efektivitas proses berguru mengajar, yaitu yang pertama, memanggil setiap murid dengan namanya. Yang kedua, selalu bersikap sopan kepada murid. Yang ketiga, memastikan bahwa guru tidak memperlihatkan sikap pilih kasih terhadap murid tertentu. Yang keempat, merencanakan dengan terang apa yang ingin guru lakukan dalam setiap pembelajaran. Yang kelima, mengungkapkan kepada murid-murid wacana apa yang ingin dicapai guru dalam pembelajaran ini. Yang keenam, dengan cara tertentu melibatkan setiap murid selama pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi murid untuk saling berbicara. Yang kedelapan, bersikaplah konsisten dalam menghadapi murid-murid. Beberapa suasana yang efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, suasana berguru yang menyenangkan, di mana suasana itu membuat pembelajaran akan berjalan efektif apabila suasana pembelajaran tersebut menyenangkan. Yang kedua, suasana bebas, di mana bagi siswa dalam berbicara dan beropini sesuai dengan tujuan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pengajaran dan metode yang sesuai. Menurut Nasrum, dalam lembaga pendidikan mengemukakan bahwa guru dituntut bisa mempunyai dan memakai media pengajaran yang sesuai. Baik, dari semua materi yang telah dijelaskan, saya akan simpulkan bahwa kondisi pembelajaran yang baik hendaknya guru memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal merupakan kondisi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, kondisi eksternal, yaitu kondisi di luar pribadi siswa. Dalam mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Yang ketiga, membangkitkan motivasi siswa. Yang keempat, memberikan pelayanan individu siswa. Yang kelima, menyiapkan dan memakai berbagai aneka macam media dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.